Berikutnya, kita akan menginstall OpenSense dalam VirtualBox kita. Jika kita melihat pada diagram yang arsitektur yang akan kita buat, yang menghubungkan antara jaring eksternal dan jaring internal itu adalah OpenSense Firewall. Nah, jadi gerbang utama, gerbang awal yang dari Internet Network ini adalah firewall. Nah, dan firewall ini kita akan pakai open source firewall yang bernama OpenSense. Nah, OpenSense bisa di-download dari website opensense.org. Di sini ada pilihan klik download OpenSense. Di sini kita pilih arsitekturnya AMD4 dan image type-nya DVD dalam bentuk ISO. Dan di sini kita tinggal download saja. Downloadnya sudah dimulai. OpenSense ini sudah terdownload di perangkat saya. Dan sebelum kita install ke dalam VirtualBox, kita harus mengekstrak terlebih dahulu OpenSense yang barusan kita download. OpenSense barusan kita download bentuknya adalah .bz2. Ini adalah bentuk kompresi dan bisa diekstrak pada Ubuntu dengan menggunakan komen bzip2 tk baru file yang akan kita ekstrak. Nah, pada saat ini proses ekstraksi sedang berjalan dan hasil dari ekstraksi ini merupakan file OpenSense dalam bentuk .iso. Nah, .iso ini merupakan file image dalam bentuk DVD yang kita bisa masukkan ke dalam VirtualBox maupun kita burn ke dalam DVD dan kita install pada suatu perangkat. Nah, sekarang kita tunggu sampai proses ekstraksinya berakhir. Nah, OpenSense sudah selesai diekstrak dan kita akan memulai bagaimana cara menjalankan OpenSense di dalam VirtualBox. Jadi pertama kita buka dulu VirtualBox, lalu kita pilih New. Nah, kita tulis nama OpenSense dan tipenya adalah dia merupakan BSD, FreeBSD 64 bit. Next. Saya akan assign 2 GB ke virtual machine ini. Nah, di sini kita akan memasukkan DVD ke dalam DVD room yang ada di OpenSense secara virtual. Jadi storage. Jadi ini dengan memasukkan ini seakan-akan kita seperti memasukkan DVD ke dalam OpenSense. Nah, kita pilih OpenSense yang barusan kita ekstrak .iso-nya. Lalu jika kita melihat di jaringan, OpenSense ini dia punya 2 kaki. Yang pertama kaki yang terhubung ke eksternal, lalu yang kedua adalah kaki yang terhubung ke internal. Nah, di sini kita konfigurasi jaringannya. Ini yang pertama, kita konfigurasi dia terhubung ke eksternal, ke attacker. Yang kedua, kita enable, lalu kita hubungkan dia ke jaringan internal, ke target. Nah, setelah itu kita tekan OK. Lalu kita jalankan mesinnya. Nah, setelah dijalankan, dia akan memulai booting dan pertama memulai instalasi. Nah, di sini kita pilih dari CD-ROM. Nah, setelah kita menekan tombol run pada VirtualBox, OpenSense akan melakukan proses booting. Nah, di sini kita tidak perlu menekan tombol apapun sampai pada waktunya konfigurasi interface. Nah, di sini di desain awal yang kita inginkan ada 2 interface OpenSense, yaitu interface yang ke arah external network dan interface yang ke arah internal network. Nah, di sini nanti akan kita pilih yang mana yang ke arah eksternal dan yang mana ke arah internal. Nah, di sini kita tunggu proses bootingnya sampai ke proses pemilihan interface tersebut. Nah, di sini sudah terdeteksi 2 buah interface, yaitu EM0 dan EM1. Nah, EM0 atau EM1 itu mungkin salah satu ada yang ke arah eksternal dan salah satu ada yang ke arah internal. Nah, di sini kita pencet tombol apa saja untuk memulai manual interface assignment. Jadi kita akan mengassign interface secara manual. Di sini kita pilih no. Nah, kita disuruh memilih interface mana yang ingin kita jadikan sebagai one. Nah, one ini adalah interface ke arah luar. Atau kalau kita lihat di arsitektur, eksternal itu, interface ke arah eksternal itu adalah one, dan interface ke arah internal itu adalah LAN. Dan di sini kita pilih yang mana yang mau jadi one. Nah, tadi yang kita arahkan ke arah eksternal, jika kita lihat ke konfigurasi jaringan kita, yang ke arah eksternal atau attacker itu adalah yang memiliki MAC address terakhir A8E. Nah, sedangkan yang ke arah internal itu memiliki A89. Berarti artinya
Yang EM0 ini itu merupakan interface ke arah WAN. Kita pilih EM0. Lalu di sini kita disuruh masukkan LAN interface name, atau berarti di sini adalah EM1. Kita pilih, kita masukkan EM1 di sini. Nah, karena kita sudah masukkan dan tidak ada interface lagi, kita bisa tekan enter. Nah, di sini kita proses WAN-nya adalah EM0 dan LAN adalah EM1. Kita masukkan huruf Y yang menyatakan bahwa kita setuju untuk melanjutkan, lalu tekan enter. Nah, di sini dia akan melakukan konfigurasi interface sesuai dengan apa yang udah kita masukkan. Nah, di sini dua interface sudah terkonfigurasi, di mana WAN ini ketika di attacker atau kita setting di HCP, maka WAN ini secara otomatis juga mendapatkan IP di HCP. Nah, lalu untuk LAN dia akan membuat jaringan sendiri, yaitu jaringan 192.168.1/24. Nah, di proses ini OpenSense ini belum terinstall, tapi dia sedang berjalan di live mode. Nah, untuk kita install, kita bisa login sebagai installer seperti ini dengan password yaitu OpenSense, huruf kecil semua. Nah, setelah kita masukkan login itu, kita akan diantar ke proses untuk menginstal. Jadi kita bisa tekan enter. Nah, di sini kita memilih mau install ke partisi mana. Nah, di sini kita pilih yang ada 0, yaitu hard disk kita. Lalu kita tekan OK. Nah, di sini seperti kita menginstal sistem operasi pada umumnya, dia akan meminta untuk kayak seperti mereset atau mendelete semua file sistem yang ada di ada 0, lalu diinstal OpenSense. Jadi kita pilih yes. Nah, pada proses ini OpenSense akan memindahkan konfigurasi yang kita sudah setting tadi terinstall ke dalam hard disk. Sehingga jika kita booting lagi, maka dia akan booting dari hard disk langsung ke konfigurasi yang tadi kita sudah setting. Nah, di sini kita tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, setelah proses tersebut, instalasi sudah selesai dan kita tinggal mengkonfigurasi root password kita. Nah, di sini saya akan menggunakan password default yaitu OpenSense. Dan setelah selesai, kita akan selesaikan installnya dan reboot. Nah, sebelum dia melakukan reboot, pastikan kita itu sudah seperti meremove disk dari virtual drive. Seperti kita melepas kaset installernya, sehingga nanti dia akan booting ke arah file system kita. Ini kita remove, lalu kita akan reset mesin kita. Nah, di sini OpenSense dia akan boot bukan dari DVD yang kita masukkan, tetapi dari file system yang kita sudah install. Nah, OpenSense ini dia memiliki yang namanya adalah web GUI. Nah, ini adalah halaman administrasi firewall yang kita bisa akses dari browser. Jadi dari halaman tersebut kita bisa mengkonfigurasi firewall kita, lalu mengonfigurasi nanti intrusion detection dan prevention system kita. Nah, di sini loginnya merupakan login yang dengan ID root dan password yang telah kita set sebelumnya ketika proses instalasi. Di sini saya passwordnya adalah OpenSense. Kalau kita lihat di sini ada WAN dan LAN. Jadi WAN ini merupakan IP yang ada di sini, yaitu IP 192.168.1.105. Di sini IP-nya adalah 192.168.1.1. Nah, jadi seperti itulah proses instalasi dari OpenSense.